Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan software proses. Saya ambil bukunya dari Ian Sommerville ya, software proses. Jadi ada beberapa hal yang nanti akan kita bahas. Antaranya itu adalah software proses model, proses activities, dan juga ada terkait dengan improvement ya. Improvement juga dibahas di sini. Dan juga perubahan dari suatu perangkat lunak. Ya, oke. Untuk pembahasan di dalam software proses, memang di dalam membangun perangkat lunak ini banyak sekali kebutuhan-kebutuhan yang mana di dalam pengembangan software, khususnya perangkat lunak yang didesain, ini meliputi berbagai macam hal. Dan di situ meliputi ada proses untuk penentuan spesifikasi atau specification ya. Spesifikasi. Jadi spesifikasi ini adalah kaitannya dengan bagaimana melakukan identifikasi kebutuhan atau spesifikasi dari perangkat lunak yang didesain. Jadi di sini untuk specification, ya, spesifikasi ini merupakan bagaimana sebuah software yang nantinya kita desain itu kita harus melakukan identifikasi kebutuhan di awal. Supaya nanti tahapan berikutnya yaitu design and implementation atau perancangan dan juga implementasi ini memudahkan kita sehingga dasar dari perancangan dan implementasi itu adalah berdasarkan spesifikasi perangkat lunak. Ya, ini terkait dengan design and implementation. Jadi, implementasi sistem ini memang melatar belakangi bagaimana suatu spesifikasi yang sudah teridentifikasi itu bisa dilakukan implementasi ke dalam sebuah software. Ya, jadi design and implementation ini. Sehingga untuk proses berikutnya yaitu kaitan dengan validation ya, validation. Ini kaitan erat dengan kebutuhan. Kira-kira dari spesifikasi dan perancangan itu kira-kira apakah sudah sesuai atau tidak. Apabila di dalam perancangan tersebut misalkan tidak terdapat kesesuaian, maka kita bisa melakukan proses validasi bahwasanya itu sebagai pengembangan perangkat lunak tersebut belum memenuhi spesifikasi yang sudah diidentifikasi di awal. Nah, ini prosesnya. Jadi ada proses validasi. Kemudian berikutnya adalah ada evolusi. Jadi evolusi dalam perangkat lunak itu pasti ada. Dan ini yang melatar belakangi banyak sekali ya, Di antaranya itu salah satunya misalkan contohnya adalah faktor kebijakan. Faktor kebijakan dari pengguna ataupun kebijakan dari pimpinan yang melatar belakangi sehingga software tersebut mengalami perubahan. Nah, ini namanya evolution. Perubahan dari sistem berdasarkan kebutuhan dari setiap customer. Misalnya ada kebijakan baru, ada peraturan baru, sehingga mau nggak mau softwarenya harus disesuaikan. Nah, ini pasti terjadi. Nah, di dalam software engineering, rekayasa perangkat lunak, itu harapannya ya, setiap ada kejadian
perubahan atau merupakan perubahan dari sisi kebutuhan yang diinginkan oleh customer atau stakeholder terkait, itu tidak membongkar keseluruhannya. Jadi softwarenya bukan dibuat ulang lagi, maksudnya di sini. Tapi bagaimana proses evolusi itu bisa diterapkan dan bagaimana proses validasi juga bisa diimplementasikan secara menyeluruh. Makanya di awal sudah saya sampaikan, di dalam perkuliahan software engineering ya, rekayasa perangkat lunak ini, kita bukan sekedar membangun sebuah software saja. Kita tidak membuat software saja, tapi bagaimana proses di dalam pengembangan software, proses dalam pengembangan perangkat lunak itu bisa betul-betul dimanfaatkan. Sehingga apa? Hasil yang dikembangkan juga maksimal. Ya, ini terkait dengan software proses. Ya, dan sebenarnya dari pemodelan ya di dalam pemodelan pengembangan perangkat lunak itu banyak sekali mekanisme-mekanisme yang ada ya. Jadi ketika kita berdiskusi ya terkait dengan proses dan juga bagaimana spesifikasi dari pemodelan perangkat lunak, perancangan user interface dan sebagainya itu, maka di sini ada beberapa gambaran proses yang bisa kita lihat terkait dengan bagaimana produk perangkat lunak itu bisa sesuai atau tidak berdasarkan kebutuhan customer, konsumen. Dan di perkuliahan ini ya, antara kelas dengan praktek ini adalah saling berkesinambungan. Jadi nanti antara materi di kelas dengan materi praktek itu adalah saling berkesinambungan. Sehingga antara kelas A, B, C, D dengan kelas saya E dan F itu materinya juga sama, yaitu software proses untuk pertemuan kedua ya. Jadi nanti silahkan nanti bisa dipantau di e-learning ya. Cuma penjelasannya ini memang saya buat pakai Zoom yang tidak ada halangan itu banyak sekali ya. Era pandemi ini mungkin paket datanya nggak nutut atau belum ini ya nggak masalah. Ya, join dulu nggak masalah. Nanti yang penting di penugasan dikerjakan. Tapi alangkah baiknya kalau yang tidak ada halangan bisa join. Sehingga apa? Anda bisa diskusi juga dengan saya. Ya, jadi gitu. Ya, dan di sini saya lanjutkan terkait dengan proses sendiri itu misalnya dari produk. Ya, produk ini ketika dikembangkan, kira-kira outcome-nya dari aktivitas proses itu seperti apa? Ya, kita ambil contoh misalnya kita membangun sebuah perangkat lunak ya, sebuah perangkat lunak. Kira-kira outcome-nya itu dari aktivitas yang dikerjakan itu bagaimana? Kita ambil contoh saja. Misalnya dari identifikasi kebutuhan. Kita mengidentifikasi bagaimana proses bisnis yang ada pada organisasi tersebut. Maka output-nya apa? Yaitu misalkan output-nya bisa SOP, standar operasional prosedur atau yang lainnya. Atau juga kita desain user interface. Maka di situ output-nya adalah sebuah gambaran dari inputan, aplikasi, dan sebagainya. Oke, itu terkait dengan produk. Kemudian ada juga terkait dengan rule ya atau aturan. Ini menggambarkan bagaimana proses dari beberapa hal ini yang terkait dengan tanggung jawab ya. Jadi tanggung jawab ini memang hal yang mendasar. Jadi terkait dengan kebijakan juga ya. Jadi responsibilities ya. Ini juga mendasari bagaimana sebuah aturan ya. Aturan ini bisa dimaksimalkan ya. Sehingga gini, ada beberapa hal ketika kita membangun sebuah perangkat lunak ya, membangun sebuah software, mendevelop.
Jadi ketika aturan sudah ditetapkan, maka di situ juga akan mengikuti kira-kira kebijakan yang bisa diambil dan bisa diterjemahkan di dalam membangun perangkat lunak itu seperti apa. Sehingga antara user, pengguna, dengan developer, pengembang software, itu memiliki satu kesepakatan bersama. Ini yang kita desain. Nah, itu adalah tahapan untuk proses dari rule itu sendiri ya. Rule. Jadi memang dari banyak hal, memang di dalam peran ya, peran atau mungkin aturan yang memang benar-benar perlu kita kondisikan, itu adalah berkaitan dengan sebelum dan setelah proses aktivitas yang sudah digenerate tadi. Sehingga produk atau perangkat lunak yang dikembangkan itu adalah sesuai dengan kebutuhan. Ya, jadi seperti itu. Jadi memang banyak sekali hal ketika kita tuh membangun sebuah perangkat lunak dan tantangannya ini banyak sekali ya, tantangannya banyak sekali. Nah, itu dari apa namanya kebijakan atau dari hal-hal yang lain. Dan kalau kita lihat dari software proses model itu sendiri, ini ada banyak pendekatan, ya, ada banyak pendekatan. Di antaranya ada model waterfall, incremental development, integration and configuration, dan sebagainya adalah bagian dari software proses model. Dan kalau kita lihat, ini contohnya ya dari waterfall model. Waterfall model ini adalah model air terjun ya, model pendekatan sumber proses untuk pendekatan waterfall. Yaitu ini mulai dari definisi requirement, kebutuhan. Kebutuhan perangkat lunak yang didefinisikan itu adalah seperti apa? Nah, ini adalah waterfall model. Pertama, jadi kebutuhannya, requirement-nya dulu didefinisikan. Sehingga nanti praktek untuk pertemuan kedua, yang praktek RPL ya, nanti salah satunya adalah membangun ini. Nanti akan saya sampaikan melalui e-learning, insya Allah ya, itu prakteknya. Kemudian di kelas juga nyambung nanti, ya antara kelas dan praktek. Oke, khususnya kelas yang saya ampu ya. Ya, jadi requirement definition ini adalah definisi dari kebutuhan-kebutuhan yang ada. Setelah requirement sudah kita identifikasi, berikutnya adalah sistem and software design. Jadi ada proses perancangan, ya perancangan. Requirement sudah teridentifikasi, berikutnya adalah perancangan. Perancangan perangkat lunak yang sudah berdasarkan requirement yang sudah terdefinisi tadi. Dan di sini kita bisa lihat, ini ya, ini ada panahnya. Requirement, di sini mengarah ke sini. Ya, panah. Tujuannya apa di situ? Ya, tujuannya apa? Ketika ini, apa namanya, ini ya, ada anak panah di sini ya, kalau kita lihat. Nah, ini. Anak panah ini menunjukkan bahwasanya ini adalah alur ketika proses requirement selesai, maka dia mengarah ke bagian sistem and software design. Jadi harus urut dulu kalau model waterfall. Jadi di sini ini meliputi berbagai macam hal. Ya, nah, ini meliputi berbagai macam hal. Sehingga dari hal ini, dari seperti ini, maka kita bisa melihat kira-kira dari hasil rancangan ini seperti apa sih proses implementasinya. Seperti apa proses implementasinya. Sehingga nanti setelah dilakukan perancangan, itu adalah ada proses implementasi, dan juga ada unit testing, ini uji coba. Ketika diimplementasikan, unit testing ini tidak hanya sekedar mengecek error ya atau bug and error bagi program aplikasi saja, nggak cuma itu saja. Unit testing pendekatannya banyak sekali ini, ya. Nah, nanti ada pembahasan sendiri terkait dengan software testing. Ya, coba di sini gambarannya adalah setiap implementation and unit testing ini kaitan erat dengan bagaimana suatu software yang sudah diimplementasikan itu
sesuai dengan kebutuhan yang ada. Nah, kebutuhannya ini berdasarkan apa? Requirement. Ya, ini berdasarkan requirement yang ada. Ya, kemudian berikutnya adalah integration and system testing. Ini kaitannya dengan apa? Ya, kaitannya dengan apa di sini? Untuk integration and system testing, ini adalah terkait dengan bagaimana pengujian dan juga integrasi. Integrasi ini menyatukan berbagai macam modul yang sudah dikerjakan tadi, kira-kira apakah sudah sesuai atau belum. Nah, juga ada proses testing, sama ya. Jadi memang setiap proses di sini ini juga apa ya, memiliki karakteristik dan juga bagaimana seorang developer pengembang software ini harus mampu bisa ya paling enggak di sini di tahapan integration ini ya, ini harapannya sudah bisa punya gambaran kira-kira integrasi dari perangkat lunak itu seperti apa dan pengujiannya itu bagaimana. Itu integration and system testing. Nah, kemudian tahapan berikutnya yang terakhir adalah ini, operation and maintenance atau perawatannya. Ya, namanya perangkat lunak itu tidak bisa langsung kita bebaskan langsung, nggak ada proses maintenance atau perawatan, nggak bisa. Tetap ada proses, ya, tetap ada penyesuaian kebijakan atau yang lainnya. Nah, ini permasalahan yang mendasar kalau kita pendekatannya menggunakan waterfall. Demikian juga ya, demikian juga untuk hal lain ya, untuk hal lain yang perlu kita perhatikan ya, itu adalah ada beberapa hal, diantaranya itu identifikasi memang sangat kompleks ya di dalam model waterfall ini. Cuma di sini memang ada kelemahan dan ada keunggulan. Memang masing-masing metode tadi itu memang ada keunggulannya dan kelemahannya. Ya, nanti kita coba untuk berikutnya ya. Jadi intinya waterfall model itu ada beberapa tahapan tadi. Nah, ini untuk problemnya ya. Ya, jadi kalau kita lihat untuk waterfall model ini memang bagaimanapun juga requirement harus diidentifikasi dulu, baru bisa mengerjakan yang lain. Itu kalau kita menggunakan metode waterfall ya, waterfall. Dan kalau kita lihat untuk bisa mengubah, misalnya customer-nya minta ini, ternyata berubah, nah ini juga akan memengaruhi penentuan identifikasi kebutuhan di awal. Nah, ini masing-masing memang memiliki problem juga. Ya, ya. Ini terkait dengan waterfall ya. Dan kalau kita lihat waterfall ini juga bisa digunakan untuk skala pengembangan sistem yang kompleks atau yang skala besar. Ya, jadi bisa dibagi dari beberapa bagian nantinya. Ya, ini kalau waterfall. Berbeda kalau kita mendekatkan incremental development. Kalau incremental development, pertama diidentifikasi kira-kira outline description-nya seperti apa. Identifikasi di awal outline-nya. Kemudian untuk tahapan berikutnya ya terkait dengan aktivitas ya. Ya, aktivitas di sini dilakukan secara bersama ya, bersamaan ya. Karena ini dilakukan aktivitas secara bersamaan, itu meliputi ada spesifikasi, pengembangan, dan validasi. Nah, ini incremental development. Ini dilakukan secara bersamaan. Kalau waterfall kan namanya air terjun itu dimulai dari awal ya, mulai dari awal, kemudian berikutnya dan seterusnya. Kalau yang incremental ini bisa aktivitasnya bisa dilakukan secara berbarengan atau bersamaan. Meliputi ada
spesifikasi ini penentuannya, spesifikasi perangkat lunaknya seperti apa, pengembangannya bagaimana, kemudian validasi. Cuman di sini ada spesifikasi ini ada initial version, ada versi 1, versi 2, versi 3. Nah, ini ya. Nah, ini untuk apa namanya? Initial version. Kemudian untuk pengembangan ini juga sama, ya, pengembangan ada intermediate version pada saat pengembangan misalnya ya. Jadi kalau spesifikasi ini initial version, maksudnya adalah versi beta misalkan ya seperti itu. Kemudian validation, setelah tervalidasi ini adalah kaitannya dengan tahapan akhir. Jadi kalau sudah tervalidasi berarti bisa dikatakan bahwasanya software yang didesain itu sudah sesuai ya. Ini untuk incremental development. Ya. Jadi ini ada penjelasannya ya. Jadi memang masing-masing metode tadi ada kelemahan dan keunggulannya sekali lagi ya. Jadi gitu. Kalau contohnya lagi, kalau kita melihat dari software proses ini ya untuk reuse oriented software engineering, nah ini pendekatan yang lain juga. Ini mulai dari requirement specification, kita tentukan requirement-nya atau kebutuhannya. Kemudian dari sini sampai dengan tahapan requirement refinement. Nah, ini kaitannya dengan apa namanya kebutuhan ya, kebutuhan ini kalau misalnya sudah kita tentukan ya, kalau sudah kita tentukan ya, sudah kita tentukan semuanya ya kebutuhannya, ternyata setelah kita evaluasi ada perubahan. Nah ini perubahan atau perbaikan ya, ini perbaikan. Maka dia kembali lagi ke awal. Kemudian ada software discovery, software evaluation, dicek lagi, apakah ada perbaikan enggak? Kalau iya, masuk lagi ke awal. Ini reuse oriented software engineering ya. Kemudian di sini di cross check lagi, kira-kira untuk application sistemnya seperti apa, kemudian dilakukan tahapan berikutnya ada configure application system dan seterusnya sampai ke tahapan akhir, yaitu integrate system. Nah, integrate system ini masing-masing modul ya, masing-masing modul yang sudah dikembangkan dilakukan proses integrasi ya. Integrate ya. Jadi mengintegrasikan. Integrate system ini mengintegrasikan sistem yang ada tadi. Oke, kalau reuse oriented software engineering. Ya. Berikutnya tahapannya ya, kalau kita lihat dari beberapa tahapan tadi memang intinya ada sekian ini ya. Requirement specification dalam software proses ya. Ya, requirement specification itu berkaitan dengan spesifikasi kebutuhan ya. Spesifikasi kebutuhan. Kira-kira tahapan proses ini pertama memang semuanya dari beberapa pendekatan itu adalah mulai dari ini ya, requirement specification atau spesifikasi dari kebutuhan. Kemudian kalau kita lihat ada hal yang penting juga setelah kita tentukan ya requirement specification, berikutnya adalah ada software discovery and evaluation. Ini terkait dengan apa saja yang terkait dengan proses evaluasi dan penentuan perangkat lunak. Nah, ini kait dengan tadi ya pendekatannya tadi ya. Kemudian untuk perbaikan atau perbaikan requirement diperlukan ketika ada hal-hal yang mendasar ketika pengembangan dari suatu perangkat lunak. Kemudian berikutnya adalah application system configuration. Ini adalah konfigurasi dari sistem yang sudah dikembangkan tadi. Dan yang berikutnya lagi itu adalah integration dan adaptation. Itu berkaitan dengan kira-kira apa saja yang bisa kita integrasikan dari beberapa hal yang tadi sudah didefinisikan. Dan memang ada keuntungan dan tidak keuntungan. Ini bisa banyak sekali. Kalau dengan pendekatan tadi, misalnya mengurangi cost dan risiko ketika kita membangun
software ya. Jadi mengulangi apa namanya biaya, ya, biaya dan risiko, dan juga cepat untuk proses pengembangannya karena sudah diidentifikasi di awal. Juga banyak sekali sebenarnya ya untuk ya, keuntungan dan uh, keuntungan dan kerugian ya dari beberapa hal tadi. Dan dari proses aktivitas ini, kalau kita lihat ada pembahasan the requirement engineering process. Ini adalah proses penentuan rekayasa kebutuhan ya. Ini ada proses rekayasa kebutuhan. Jadi memang masing-masing ini kalau kita lihat ya, memang banyak hal yang bisa mendasari kira-kira bagian mana yang sesuai dan yang tidak sesuai. Jadi ketika kita melakukan penentuan kebutuhan, maka di sini kita bisa menentukan kira-kira kebutuhan yang sudah diidentifikasi yang bagaimana dan yang tervalidasi yang seperti apa. Jadi ini ada alurnya. Jadi mulai dari ini ya, and analysis, dan di sini ada penentuan, spesifikasi juga. Jadi kalau yang awal ini kalau kita lihat ini adalah kaitannya dengan elicitation ya. Nah, jadi kalau kita lihat ini kira-kira analisa dari kebutuhan apa, baru kita lakukan spesifikasi, kemudian kita lakukan validasi. Dan masing-masing proses ini kalau kita lihat ada description-nya ya, system description. Kemudian ada juga user and system requirement. Dan juga setiap validasi ini ada dokumen. Nah, requirement dokumen yang ada tadi. Ya, ini kalau kita lihat ya, masing-masing ada penjelasannya. Dan sangat kompleks memang di dalam perancangan software ya, di dalam perancangan software. Dan desain input platform ini di dalam input dan aktivitas ini memang masing-masing memiliki beberapa hal terkait dengan desain proses. Kalau desain input ini ya kaitannya dengan requirement, data deskripsi maksudnya ya, deskripsi datanya seperti apa. Kalau aktivitasnya, aktivitas perancangan yang terdiri dari architectural design, interface, desain, sampai juga ke komponen desain, kemudian tahapan berikutnya adalah database, perancangan database. Dan untuk desain output, ya secara umum ya, dalam proses model ini, dalam perangkat lunak, desain outputnya ya ada rancangan, arsitekturnya seperti apa, spesifikasi database-nya bagaimana, dan interface-nya berdasarkan spesifikasi itu seperti apa, kemudian untuk komponen spesifikasinya bagaimana. Ini adalah meliputi tiga ini ya, desain input, desain aktivitas, dan juga desain output, keluaran. Desain masukan, aktivitas perancangannya bagaimana, dan outputnya. Ini gambaran secara global, secara umum di dalam software proses. Dan ini memang masing-masing ini kalau kita lihat banyak sekali hal yang perlu kita perhatikan di dalam software proses, dan yang tidak kalah pentingnya itu adalah dari sisi software validation. Jadi di sini harus ada proses verification and validation, verifikasi dan validasi, ini berkaitan dengan kebutuhan ya customer yang ada tadi. Sehingga harapannya pengujian yang digunakan untuk verifikasi dan validasi ini memang memudahkan user atau pengguna ketika membangun sebuah perangkat lunak ya. Dan di sini ada banyak pembahasan juga. Ini slide-nya banyak ya. Nanti silakan kita diskusikan. Ya e-learning boleh atau pakai WA dan Zoom ya. Cuma di sini saya batasi Zoom-nya supaya nggak terlalu banyak sama memakan waktu ya. Jadi untuk tahapan testing sendiri itu adalah sendiri ya, sistem testing ini gambarannya saja nanti karena detailnya nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Untuk sistem testing
Ini pertama ada komponen testingnya apa, kemudian dari pengujian itu bagaimana proses untuk bisa terverifikasi. Dan ini memang banyak sekali pemodelan, ada juga yang dikenal dengan V-model. Ini intinya sama ya. Pokoknya dari awal ini adalah requirement dulu. Kemudian requirement nanti, baru nanti ada tahapan-tahapan yang nanti bisa dilakukan untuk perencanaan dan juga bagaimana software itu bisa didesain sesuai dengan kebutuhan. Dan secara menyeluruh ya, kebutuhan dan juga perubahan bisnis atau proses bisnis dan juga keterkaitan dengan ini ya, apa namanya, perkembangan teknologi atau karena perubahan kebijakan, ini yang mendasari semua requirement yang sudah teridentifikasi tadi. Sehingga dari software evolution ini, pertama, untuk bisa memodifikasi suatu sistem, harus mengacu pada requirement yang ada, requirement di awal tadi. Jadi kita nggak mengidentifikasi requirement lagi, tapi requirement yang ada di awal. Kemudian dilakukan untuk penentuan kira-kira sistemnya. Nah ini ya, ada tahapannya ya. Mulai dari existing system, yang sistem yang ada itu seperti apa, kemudian yang diubah yang bagaimana, kita lakukan modifikasi. Modifikasi ini bisa menghasilkan sistem baru, nah nanti dicek dengan sistem yang ada. Ya, existing system, sistem yang sudah berjalan. Sehingga nanti antara sistem yang lama dengan yang baru itu saling terintegrasi. Bukan buat nol atau ya. Nah, supaya itu untuk mengurangi cost tadi ya. Oke, ini sebenarnya pembahasan terkait dengan ini ya, software proses. Cuma ini kalau kita lihat slide-nya dari Ian Summerfield ini banyak sekali. Nanti kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Nanti saya share ya, termasuk incremental delivery ini ya. Ini banyak sekali, termasuk kompleks ya materinya, ada improvement dari proses dan sebagainya. Termasuk siklusnya. Oke, nah intinya di sini adalah di dalam perancangan ya, intinya di sini, di dalam perancangan, ya, di dalam perancangan software, maka diperlukan suatu aktivitas yang perlu dilakukan ketika kita membangun sebuah perangkat lunak. Dan aktivitas itu adalah merepresentasikan dari proses pengembangan software itu sendiri. Ya, jadi memang kesimpulannya seperti itu ya. Jadi ada proses penentuan perangkat lunak, identifikasi dan validasi. Ya, validasi yang ada. Baik, ini yang dapat saya sampaikan. Oke, jadi itu ya yang dapat saya sampaikan. Mohon untuk kameranya di-on-kan dulu sebentar untuk dokumentasi ya. Nah, untuk dokumentasi. Oke, jadi ini untuk dokumentasi saya simpan. Oke, ya. Jadi, oke, kita tampil semua ya. Alhamdulillah, terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah mau join. Dan yang nggak bisa join, ya harapannya nanti berikutnya bisa join. Ini yang slide yang pertama, ya, slide yang pertama. Oke, ini ya. Kemudian ini yang kedua, ya, untuk yang kedua mohon di-on-kan. Ya, terima kasih. Kemudian ini yang ketiga, ya, jadi ketiga ada 3 page. Oke, jadi insya Allah nanti saya upload ke akun saya nanti ya, saya share di grup. Dan untuk pertanyaan nanti pada saat perkuliahan saja. Jadi insya Allah nanti kita buat live seperti ini, yang berhalangan ya tidak masalah. Kalau yang tidak berhalangan diharapkan bisa ikut.
Baik, terima kasih. Saya akhiri cukup sekian dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.